Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Pak Menteri dan seluruh jajarannya yang saya hormati. Yang pertama pada kesempatan ini tentu saya dari Sulawesi Tengah, Pak, Dapil Sulawesi Tengah, daerah yang juga banyak mendapatkan perhatian dari Pak Menteri, karena daerah kami adalah daerah disaster yang akhir-akhir ini cukup banyak bencana yang terjadi di sana. Sejak 4 tahun yang lalu sampai juga pada hari ini masih terjadi bencana banjir yang alhamdulillah Pak Menteri biasa langsung ke lapangan untuk melakukan peninjauan. Ada beberapa hal Pak Menteri yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini sehubungan dengan evaluasi program tahun anggaran 2022 dan juga tahun 2023. Yang pertama, soal kondisi jalan negara Pak Menteri yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah ini adalah salah satu provinsi yang memiliki panjang jalan negara yang cukup panjang. Dan alhamdulillah kemarin sesuai dengan laporan dari Dinas PU Provinsi bahwa kondisi jalan ini hampir sebagian mantap Pak Menteri. Cuman dari hasil perjalanan saya selama saya melakukan reses pada masa sidang kemarin, masih ada beberapa ruas jalan yang memang masih sangat kecil Pak Menteri. Kami berharap bahwa mudah-mudahan ke depan akan terus dilakukan peningkatan, utamanya pelebaran jalan, sehingga jalan negara yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah itu bisa lebih menampung ya, daya tampung kendaraan yang sudah mulai ramai juga di Sulawesi Tengah. Nah, yang kedua, ada satu hal juga yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini berkaitan dengan jalan tersebut. Pak Menteri mungkin masih ingat jalan yang setiap tahun, sudah sekian lama setiap tahun menelan anggaran yang cukup besar, yaitu jalan yang ada di Poros Tawaili Parigi, di Kebun Kopi. Itu jalan yang luar biasa menelan anggaran yang cukup besar. Jadi pada kesempatan ini mungkin saya hanya ingin mengingatkan kepada kita semua, sudah perlu dipikirkan untuk ada jalan alternatif. Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah sudah menyiapkan perencanaan dan mudah-mudahan pada tahun kemarin sih sebetulnya sudah mendapat respon, tapi saya belum tahu apa penyebabnya sehingga program ini tidak bisa berjalan. Dan jalan Kebun Kopi ini setiap saat Pak Menteri sedimentasinya sangat besar di situ. Karena di sana ini jangankan air Pak, angin yang berhembus saja itu menimbulkan sedimen. Jadi ini juga yang perlu menjadi perhatian khusus. Nah selanjutnya yang kedua, kami juga berterima kasih soal pembangunan hunian tetap pasca bencana di Palu 4 tahun yang lalu. Tapi Pak Menteri, saya perlu juga menyampaikan bahwa masih banyak masyarakat hari ini yang terdampak, yang masih tinggal di hunian sementara. Ini tentu sangat prihatin bagi kita semua, orang yang tinggal di hunian sementara itu. Masih ada Pak Menteri, ada di Kabupaten Donggala, dan ada beberapa di Kota Palu. Bahkan 2 minggu kemarin, itu sangat miris karena ada kurang lebih sekitar 20 kakak warga di Kota Palu itu terpaksa harus diusir ya, karena hunian sementara itu sudah tiba masa kontraknya dari pemilik tanah yang ada. Nah ini juga saya sangat berharap kiranya program yang sudah ada tadi ini bisa dipercepat sehingga masyarakat kita tidak ada lagi yang tinggal di huntara. Kasihan betul itu, huntara itu sangat-sangat tidak manusiawi sebetulnya, dan mereka bisa bertahan hidup sampai 4-5 tahun Pak Menteri. Ada beberapa persoalan Pak Menteri di sekitar huntara ini, saya mendengar langsung. Yang pertama, kalau kemarin Bupati Sigi itu melaporkan bahwa sebetulnya hunian tetapnya sudah ada Pak Menteri. Tapi ada satu persyaratan, saya tidak tahu itu pada regulasi yang di kementerian atau regulasi yang sengaja disepakati ketika awal bencana.
Jadi masyarakat yang berhak mendapatkan hunian tetap itu adalah masyarakat yang pada saat bencana berada di zona merah. Yang tidak berada di zona merah itu tidak berhak mendapatkan huntap itu. Padahal tingkat kerusakan mereka yang berada di zona merah dengan yang tidak berada di zona merah itu hampir sama, Pak Menteri. Ini juga salah satu penyebab menurut Bupati sehingga tidak semua, masih banyak masyarakat kita yang belum bisa memasuki hunian tetap tersebut. Nah, itu beberapa hal. Oleh karena itu mohon kiranya kriteria ini bisa lebih diperlunak sehingga memudahkan masyarakat kita yang hampir saat ini belum mendapatkan tempat hunian tetapnya. Kemudian selanjutnya juga saya ingin menyampaikan ke Pak Menteri, tahun 2015 yang lalu Pak Menteri saya masih ingat, waktu itu kita bersama-sama dengan Pak Presiden di Kabupaten Morowali pada saat peresmian pertama smelter nikel. Waktu itu Pak Presiden memerintahkan supaya untuk memberikan dukungan soal infrastruktur jalan yang ada di kawasan industri Morowali itu. Nah, kami perlu melaporkan kepada Pak Menteri bahwa kondisi jalan hari ini ya, yang ada di kurang lebih sekitar 8 km itu, ketika jam 5 sore atau jam 6 pagi itu terjadi kemacetan yang luar biasa karena jalan yang sempit, kemudian karyawan sampai 70.000 melewati jalur yang sama. Saya ingin menyarankan pada kesempatan ini perlu dipikirkan apakah ini murni dilakukan oleh pemerintah atau juga kerjasama dengan perusahaan. Mungkin harus ada jalan alternatif, ya. Atau mungkin jalan bypass ya, yang bisa dibangun Pak. Karena itu juga pertama rawan, jalan nasional ini lebih banyak digunakan oleh perusahaan ketimbang oleh masyarakat. Nah, ini yang ingin saya sampaikan supaya dipikirkan khusus, karena ini saya mengalami ketika saya pulang kampung Pak Menteri, ini kemacetannya luar biasa. Bayangkan shift 35.000 keluar, 35.000 masuk, itu tabrakan itu luar biasa. Dan ini jalan negara yang digunakan. Nah, kemudian selanjutnya untuk program 2023 juga terkait dengan BSPS. Saya sependapat mungkin ada beberapa kendala, tapi sebenarnya bukan kendala besar Pak Menteri, ini hanya kendala kecil soal BSPS mengenai terkait dengan kriteria. Saya banyak mendapatkan keluhan-keluhan masyarakat karena mereka menganggap bahwa bantuan perumahan ini diperuntukkan bagi mereka masyarakat yang sangat miskin. Sehingga dengan kriteria contoh misalnya upah tukang yang sangat minim Pak Menteri, 2 juta, itu tentu kalau tidak ada swadaya akan sangat susah untuk bisa membantu mereka. Sementara kondisi masyarakat kita hari ini, itu untuk bisa saling membantu itu sudah sangat tidak bisa lagi kita harapkan Pak Menteri, apalagi di Sulawesi Tengah dengan terbukanya kawasan industri beberapa itu, lapangan kerja terbuka luas, sehingga untuk mendapatkan tenaga kerja sangat susah. Nah, itu yang pertama, mungkin kami menyarankan ke depan ini upah tukang itu bisa dinaikkan sedikit lagi sehingga ini bisa membantu masyarakat kita. Ada beberapa masyarakat yang terpaksa tidak bisa mengambil program itu karena mereka tidak bisa menyelesaikan karena ketiadaan pembiayaan tukang, karena tidak cukup hanya dengan 2 juta itu. Nah, kemudian selanjutnya soal kepemilikan tanah. Kebanyakan masyarakat kita belum memiliki sertifikat, mereka hanya memiliki surat keterangan tanah, ya, itu pun surat SKT itu biasa juga sangat-sangat susah didapatkan di pemerintah desa. Padahal tanah ini adalah milik mereka. Ada yang berada di daerah sempadan misalnya, sempadan sungai, sempadan laut, sempadan pantai, sehingga kadang pemerintah tidak bisa memberi alas hak di tempat itu. Dan mereka sama sekali tidak punya tanah lain selain di situ. Nah, ini kendalanya terpaksa mereka biasa tidak bisa dan terpaksa tidak ikut dalam
peserta yang mendapatkan manfaat tersebut. Nah, ini beberapa hal Pak Menteri yang kami sampaikan, aspirasi dari Dapil, dan saya juga mendapatkan aspirasi langsung dari kepala daerah. Yang pertama dari Bupati Poso menyampaikan kepada saya bahwa Kabupaten Poso itu telah ditetapkan sebagai salah satu daerah penyangga kawasan pangan nasional. Daerah Kabupaten Poso ini memiliki luas wilayah yang cukup untuk mendukung pertanian di sana, Pak Menteri. Tapi sayangnya beberapa daerah irigasi yang sudah pernah dicanangkan itu belum pernah dilaksanakan. Padahal ada satu kawasan kurang lebih sekitar 6.000 hektar bisa dimanfaatkan. Ada yang di seputaran Danau Poso itu juga, Pak Menteri, itu sangat potensi, tapi irigasinya yang belum terbangun. Nah, kemudian juga beberapa jalan dalam rangka mendukung IKN. Ada program Pak Gubernur Sulawesi Tengah, yaitu jalan poros yang menghubungkan kawasan timur Indonesia dengan ibu kota negara yang baru. Itu kalau dibuat jalur itu, Pak Menteri, akan kami sampaikan semua FS-nya sudah selesaikan oleh Pak Gubernur. Insya Allah dokumennya akan kami serahkan langsung nanti bersama Pak Gubernur. Ini hanya penyampaian awal, Pak Menteri, sehingga transportasi masyarakat nanti menuju ke IKN dari kawasan timur itu tidak terlalu jauh, tapi cukup kalau kita bisa membuka jalan ini, bisa akan memudahkan arus distribusi, logistik, kemudian juga arus transportasi, penumpang, dan sebagainya. Saya kira itu saja beberapa hal yang kami sampaikan. Terima kasih atas segala dukungan Pak Menteri untuk pembangunan daerah Sulawesi Tengah. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.